Halo, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Helmi soal fotografi wayang. Sebelumnya, dukung channel ini dengan subscribe. Ini harus agak jaga jarak nih karena iya, ini sudah cukup kok, ini sudah ideal. Oke. Mas Helmi, kita itu kan kenal Mas Helmi sebagai toy photographer. Satu dari sangat sedikit fotografer yang punya spesialisasi motret mainan, benda-benda kecil sampai punya buku ada di toko Gramedia. Nah sekarang ini motret wayang pameran di 7 negara. 7 negara, 8 kota. 8 kota. Iya. Bisa diceritain Mas gimana tuh? Sebenarnya ini bagian dari sebuah rangkaian panjang mimpi saya untuk bisa mengangkat tentang wayang ya. Wayang ini kan sesuatu yang unik ya pada awalnya. Kalau dulu saya motret toys itu bentuknya mungkin sedikit agak dimensional, dia akan 3 dimensi ya. Terus kemudian ketika saya bertemu wayang ini kan bendanya 2 dimensi ya Mas, jadi flat gitu. Tapi bukan berarti wayang ini tidak bisa dibuat menjadi sebuah komposisi yang menarik. Wayang juga menjadi satu simbol bagi sebuah karya seni. Jadi ketika saya berpikir bahwa oh ya, kenapa nggak wayang gitu? Kenapa nggak mengangkat budaya lokal yang punya nilai sejarah serta nilai adiluhung yang cukup luar biasa gitu. Jadi ketika saya waktu itu dikontrak oleh salah satu manajemen artis fotografer di Singapura namanya WFA untuk bisa pameran ke beberapa negara, termasuk salah satunya yang kemarin diselenggarakan itu di Shanghai. Nah, ini merupakan salah satu cikal bakal saya untuk bisa mengangkat kembali wayang untuk ke ranah yang lebih besar, Mas. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa, oh ya, kenapa nggak wayang ya? Gitu. Kemudian saya mencoba beberapa foto dengan subjek wayang gitu kan. Bahkan saya mencoba membuat sesuatu yang hybrid, mengkawin silangkan wayang dengan model misalnya, atau benda-benda lain, sehingga terjadi sebuah interaksi yang cukup unik dalam sebuah komposisi foto. Dari situ tapi saya juga potret mainan karena ini bagian dari hobi. Tapi entah bagaimana akhirnya kenapa saya dikukuhkan sebagai fotografer mainan daripada fotografer produk gitu kan. Nah, kembali lagi ke wayang Mas. Jadi wayang ini sebenarnya merupakan bagian dari pengembaraan saya aja sih sebenarnya. Tidak ada pesanan dari pihak lain gitu. Ketika saya menemukan wayang dan ini menarik, nah itu kemudian saya coba angkat sih. Jadi tendensinya yaitu hanya ingin mengangkat, karena di wayang ini kan banyak sekali, bahkan ribuan cerita yang bisa diangkat. Kalau dari wayang sendiri Mas, kan kita tahu ya wayang itu bagi generasi Z mungkin sangat jauh. Iya, betul. Mereka nggak pernah merasakan nonton pertunjukan wayang di masa kanak-kanak gitu. Jadi mungkin ya wayang itu ibarat benda seni yang ada di museum. Atau mungkin ya sempat dengar di televisi ya mereka lihat. Nah, dengan jarak yang terlalu jauh dengan generasi Z, bagaimana secara fotografi? Iya. Jadi memang kita sebagai seorang seniman ya harus bisa meramu benda-benda yang kita anggap tua, jadul, ketinggalan zaman atau sudah tidak kekinian. Ya kita harus meramu kembali bahwa objek-objek fotografi kita harus lebih kekinian gitu. Dibuktikan dengan apa yang saya lakukan dengan membawa wayang ke dalam dunia nyata misalnya. Saya bawa wayang ke dalam sebuah komposisi foto cityscape misalnya. Malam hari di tengah kota Jakarta, di atas jalan Gatot Subroto, seorang cakil berpose gitu kan. Jadi penggambaran-penggambaran yang modern inilah yang mungkin akan bisa mengambil hati para
generasi muda yang saya tadi dibilang generasi yang kesekian gitu kan. Nah itu caranya sih saya lebih cenderung meramu kembali gitu. Nah di luar itu Mas Helmi, bagaimana nanti Mas Helmi akan mengenalkan fotografi wayang ini ke komunitas? Nanti ada rencana bikin workshop kah? Ya, kebetulan besok rangkaian acara dari sebenarnya pameran dunia semata wayang ini kan tidak diselenggarakan di Indonesia, tapi di beberapa negara di luar negeri. Tapi saya bersyukur tiba-tiba ada salah satu perusahaan, sebuah mall di Solo berkeinginan untuk menyelenggarakan salah satu pameran saya ini di Indonesia gitu. Dengan harapan, loh kenapa nggak di Indonesia? Nah ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang luar biasa menurut saya, dan ini akan menjadi sebuah bargaining power bagaimana akhirnya wayang ini akan semakin masuk ke ranah anak muda dengan cara yang berbeda tentunya. Dan besok juga akan selain pameran, kita juga ada workshop mengenai fotografi dunia semata wayang. Terus kemudian juga ada beberapa tokoh yang akan hadir di sana. Kami berkolaborasi juga dengan beberapa fotografer yang kami undang. Ada Mas Darwis Triadi, ada Mas Arbain Rambe, dan tokoh senior saya ada Pak Risman Marah, yang akhirnya mereka mencoba menyentuh sesuatu yang berbeda di sini, Mas. Mereka ikut motret wayang juga atau meramaikan atau gimana, Mas? Ya, mereka memotret wayang dengan sudut pandangnya masing-masing, dan ini cukup unik gitu. Ternyata ya mereka baru merasakan ternyata tidak semudah diangan gitu kan. Kalau wayang sendiri pengakuannya di dunia gimana sih, Mas? Semua orang di dunia sangat mengakui ya bahwa kita punya sebenarnya dunia ini kan punya beberapa karakter wayang ya. Kalau dari Cina ada Potehi, dari Malaysia juga ada, dari beberapa negara ada. Mereka memiliki wayang-wayang yang cukup unik. Tapi bagi mereka wayang di Indonesia ini cukup unik karena bersentuhan dengan ornamen-ornamen yang ada di Indonesia, terutama ornamen Jawa yang masuk ke dalam kultur wayang Indonesia. Salah satunya adalah prosesnya. Prosesnya ini kan sangat panjang, Mas, dari kulit kemudian dipahat, kemudian dilukis demikian rupa hingga akhirnya menjadi sebuah karya wayang yang sangat unik ya menurut saya. Dan itu tidak mudah gitu, dan itu tidak mudah dilakukan karena benar-benar detail. Nah, proses panjang ini yang akhirnya saya melihat bahwa oh ya, ini adalah sebuah karya adiluhung yang memang harus dipelihara sampai ke depan, dan konsepnya harus semakin hari harus semakin modern, bukan berarti merubah kultur, tapi wayang-wayang ini bisa menyatu dengan kehidupan yang lebih modern lagi. Ya karena kita seorang fotografer ya tugasnya bagaimana kita merangkum itu menjadi sebuah karya foto kan. Ini siapa? Ini siapa? Ini Anoman gitu ya. Ini misalnya Anoman gitu. Ini ada Rama. Ya betul. Ini kalau Anoman sih gampang lah. Di kera dan warnanya putih itu masih gampang. Kalau yang lain kayak misalnya Antasena atau siapa itu, wah saya harus buka lagi, Mas gitu. Nah terakhir, Mas. Ya. Setelah ini pameran sampai overseas lah ya. Iya. Apa lagi next? Pameran, workshop, buku lagi kan? Saya ingin menyelesaikan tugas saya untuk memperkenalkan wayang dulu ya, Mas, karena mungkin dengan pameran pun juga butuh waktu yang panjang. Ada banyak cerita yang bisa diangkat dari wayang. Harapannya sih bisa menulis buku lagi, ya kan. Tapi menulis buku itu kan sebenarnya tidak mudah, Mas. Butuh proses panjang dan butuh kekuatan mental untuk bisa menuliskan, kemudian harus meluangkan banyak waktu. Ya kita tahulah nulis buku itu kalau hanya sekedar nulis buku buat apa, tapi paling tidak membuat sebuah buku yang monumental ini kan nggak gampang, dan itu harapan ke depan sih, Mas. Cuma ya nggak tahu kapan dimulai karena banyak lah, Mas, yang harus dipikirkan. Menulis buku itu nggak gampang gitu, tapi pengen gitu. Oke, Mas Helmi, selamat, semoga sukses terus. Terima kasih, Mas, dengan inovasinya. Mulai dari foto produk, toys, terus sekarang mengenalkan wayang ke publik. Iya. Terima kasih. Saat ini
Ini saya mengunjungi Mas Helmi di kafenya yang keren, Kopi Pak Pos, ya, Kopi Pak Pos. Jadi kalau kalian ke Jogja, kalian berkunjung sini keren banget. Ada koleksi, ya, apa benda-benda pos. Ya, ada benda-benda tempo dulu ya, zaman Hindia Belanda masih ada lengkap di sini. Jadi mesin ketik, timbangan surat sampai perangko-perangko pertama kali diterbitkan di Indonesia, sampai beberapa perangko koleksi yang diterbitkan hari pertama itu ada di sini. Oke guys, itu tadi ngobrol dengan Mas Helmi, semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya.